Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Maulana Rahman dengan NIM 53020210059. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern yang diampu oleh Bapak Ulfi Putra Sani MAG. Nah, pada pemenuhan tugas kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Al-Mizan. Berangkat dari biografi. Jadi pengarang kitab tafsir ini adalah Syekh Tobai. Nah, ini memiliki nama panjang, nama asli ya ini Sayyid Muhammad Husain bin Sayyid Muhammad bin Mirza Ali Asghar Tobai Al-Tabrizi Al-Qadi. Nah, beliau ini dilahirkan di kota Tibris bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah tahun 1320 Hijriah, atau tahun Masehinya itu sekitar tahun 1892. Nah, beliau ini dibesarkan di lingkungan keluarga pecinta ilmu taat yang beragama. Jadi dari kecil itu memang keluarganya itu sudah memang dikelilingi oleh keluarga yang taat ilmu agama. Beliau ini lahir dari keluarga besar ulama Syiah yang sangat terkenal kala itu di wilayah Tibris karena kearifannya. Nah, dalam mendalami ilmunya, beliau ini banyak berkelana di berbagai wilayah, contohnya di kota Teheran, kota Qum, kota Tibris, dan kota-kota lainnya. Beliau ini juga berguru kepada beberapa pemuka agama di kota Najaf. Beberapa di antaranya bernama Syekh Muhammad Husain Al-Naini, Syekh Muhammad Husain Al-Kambani, Sayyid Husain Al-Badakubi, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Lalu selama proses berguru, beliau ini banyak mempelajari ilmu-ilmu agama seperti ilmu falsafah, ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih, dan masih banyak lagi. Jadi selama hidupnya itu beliau sudah banyak menulis dan menghasilkan banyak karya-karya yang berharga dan terkenal. Nah, salah satunya yaitu tafsir Al-Mizan. Lalu untuk latar belakang sendiri, jadi penyusunan kitab tafsir ini bermula ketika Syekh Tobai ini mengajar di Universitas Qum, yaitu yang berada di Iran. Jadi, ketika itu para mahasiswanya meminta sang guru untuk mengumpulkan beberapa bahan materi perkuliahan dan disusun ke dalam bentuk tafsir yang padat dan lengkap. Nah, jadi pada umumnya kan para mufasir itu menulis kitab tafsir ini karena keinginannya sendiri, mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi keinginan dari dalam sendiri. Nah, tapi kalau dari tafsir Al-Mizan ini karena memang Syekh Tobai mendapatkan permintaan dari mahasiswa-mahasiswa beliau untuk agar dibuatkan materi perkuliahan dalam bentuk tafsir yang padat dan lengkap. Nah, lalu akhirnya beliau memenuhi permintaan dari para mahasiswanya dan kemudian terbitlah kitab tafsir Al-Mizan. Kitab ini terdiri dari 20 jilid. Lalu masuk ke dalam sistematika. Karena kitab tafsir ini tadi terdiri dari 20 jilid ya. Jadi sudah bisa dilihat secara jelas bahwa metode yang digunakan dalam menulis kitab tafsir ini adalah metode tahlili. Tahlili itu kan secara artinya tuh secara rinci, secara jelas. Jadinya memang butuh banyak penjelasan dari ayat-ayat yang ditafsirkan sampai menghasilkan 20 jilid. Lalu dengan metode tahlili, lalu pendekatannya itu menggunakan pendekatan bil ra'yi atau
menggunakan pendekatan tafsir bil ra'yi. Lalu untuk coraknya sendiri, tafsir Al-Mizan ini walaupun Syekh Toba-Tobai ini lahir dari kalangan Syiah, tapi karena memang beliau itu waktu menuntut ilmu memang belajar berbagai macam keilmuan. Nah, kalau dilihat dari pembahasan dalam tafsir ini, beliau itu lebih kental dengan nuansa teologinya, atau dengan kata lain corak penafsiran tafsir Al-Mizan ini menggunakan corak teologi atau falsafi lah ya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pandangan ulama. Nah, ini saya mencantumkan dua. Yang pertama ada menurut Abu Al-Qasim. Kitab tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab pada edisi pertama, dan kemudian tafsir ini diterbitkan di negara lain, di negara Irak, kemudian sampai ke wilayah Beirut. Sampai saat ini tafsir Al-Mizan bisa kita jumpai di berbagai perpustakaan di beberapa universitas. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Al-Qasim ini berpendapat bahwa tafsir Al-Mizan ini telah tersebar luas dan diterima oleh masyarakat umum. Jadinya kitab ini memang karena memang saking karena kebagusannya ya, karena memang tafsir ini gimana ya, maksudnya kalau sudah tersebar di mana-mana kan artinya kitab ini artinya kitab ini populer lah ya, populer sampai tersebar ke ke negara-negara lain, yang artinya kitab ini sudah diakui oleh berbagai negara lah. Lalu yang kedua, pujian terhadap kedalaman pemikiran beliau. Nah, jadi banyak ulama ini yang mengakui kecerdasan dan kedalaman pemikiran Syekh Toba-Tobai ini dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang filosofis tadi dan teologis yang mendalam. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, nah untuk kelebihan yang pertama adalah menggunakan analisis linguistik dan gramatikal. Yang dimaksud di sini adalah tafsir ini menggunakan analisis berbahasa Arab dan struktur kalimat Al-Quran, sehingga membantu memahami makna ayat-ayat dengan lebih baik lah untuk para pembacanya. Lalu keterkaitan tema, Al-Mizan ini menjelaskan tafsir Al-Mizan ini menjelaskan keterkaitan antar tema dalam Al-Quran, sehingga kalau memang menjelaskan keterkaitan dalam antar tema-tema dalam Al-Quran ini dapat membantu pembaca untuk memahami pesan-pesan secara jelas lah. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah kesulitan bahasa. Jadi bahasa yang digunakan dalam ini masih penggunaan terminologi filosofis atau bahasa filosofis yang sulit gitu loh, sehingga dapat membuat bagi pembaca yang masih awam itu sulit lah, masih perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Lalu yang kedua, pendekatan teologis. Beberapa kritikus ini sempat berpendapat bahwa pendekatan teologis Al-Mizan dapat membuat tafsir ini menjadi cenderung subjektif, terutama bagi mereka yang memiliki pandangan teologis yang berbeda. Nah, karena teologis ini kan menggunakan lebih kaitannya lebih dekat dengan penggunaan akal ya, jadi mudah sekali untuk subjektif. Lalu yang terakhir adalah panjangnya teks. Jadi karena dalam tafsir Al-Mizan ini sampai berjumlah 20 jilid, ini tentunya dapat menjadi hambatan bagi orang-orang yang memang menginginkan penjelasan secara cepat dan juga ringkas. Nah, tapi dari sekian kelebihan dan kekurangan yang disebutkan tadi, perlu diperhatikan bahwa kekurangan dan kelebihan yang
yang disebutkan oleh setiap orang itu berbeda, karena bisa saja teman-teman yang sudah membaca atau memahami kitab tersebut memiliki pandangan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Mungkin juga karena referensi yang digunakan juga berbeda. Lalu untuk terkait referensi, di sini saya menggunakan 2 referensi. Yang pertama dari jurnal Al-Tabatabai dan kitab tafsirnya Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Ini ditulis oleh Ahmad Baidawi. Lalu yang kedua ada jurnal yang berjudul Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Tabatabai. Ini ditulis oleh Rangga Osi Kurniawan dan juga Alifiyah Rosi Khairunisa dari Win Sunan Gunung Jati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pemenuhan ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.